Dampak umum stereotip gender di kehidupan masyarakat. Sebenarnya stereotip ini kita dapat temui di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Perempuan harus menikah. Perempuan harus punya anak. Perempuan yang memakai pakaian terbuka, bertato, merokok dianggap perempuan nakal atau tidak benar. Perempuan itu wanita yang lemah. Dari contoh yang saya berikan ini, perempuan dituntut untuk memenuhi agenda yang telah diagendakan. Apabila perempuan tidak memenuhi standar tersebut, maka ia akan dipandang negatif dan dicemooh. Hal ini menjadikan wanita tidak dapat mengembangkan kepribadiannya secara penuh, entah itu minat atau bakatnya. Seperti contoh yang saya berikan ini, ilmuwan Thailand ini mengatakan kurang dari 30% wanita tidak dapat menjadi ilmuwan. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Berbeda dengan pihak laki-laki. Pihak laki-laki sangat didukung oleh keluarga dan lingkungannya karena ilmuwan ini dianggap bidang yang sangat maskulin dan hanya cocok dilakukan oleh laki-laki. Sebelum kita membahas kenapa bisa munculnya stereotip pada masyarakat kita berkaitan dengan gender, ada baiknya saya membahas dulu tentang perbedaan seks dan gender. Perbedaan dasar seks dan gender adalah bahwa seks itu berbicara kepada aspek biologis yang lebih bersifat objektif. Sedangkan gender itu berbicara tentang pelabelan masyarakat akan orang tersebut yang bersifat budaya, yaitu lebih bersifat subjektif. Contoh perbedaannya yaitu adalah jika bayi laki-laki lahir, dia pasti diidentifikasinya dengan memiliki alat kelamin, yaitu penis jika laki-laki. Dan itu adalah sifat biologis yang bisa mengatakan seks ia adalah laki-laki. Dan kalau misalkan dia makin besar tapi dikelilingi oleh misalkan teman-temannya banyak yang perempuan, lalu dia punya sifat yang lebih feminim, akhirnya dia pakai makeup. Nah, itu adalah gender yang feminim. Begitu. Nah, setelah kita tahu perbedaan seks dan gender, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kenapa bisa munculnya stereotip sehingga membentuk suatu kebudayaan atas pelabelan gender. Pertama, menurut KBBI, stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Manusia dalam kerangka berpikir logikanya berpikir secara struktural, terstruktur, dan salah satu sifat struktur adalah kategori. Kita mempermudah identifikasi atau memahami sesuatu dengan cara mengkategorikannya. Nah, pengetahuan kita akan kelompok sosial dapat mengarahkan kepada stereotip anggota karena kita asumsi mereka punya kebutuhan yang sama, dan itu alasan mengapa ada stereotip seperti ini. Lalu stereotip gender adalah pandangan atau prasangka umum tentang karakter atau atribut yang harus dimiliki laki-laki atau perempuan tersebut. Namun, yang saya baca dari artikel Women, Human Rights and Gender Equality (WRGS), stereotip berbahaya jika sampai membatasi kemampuan manusia. Ada banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan, tapi dibatasi karena pelabelan gender tersebut. Jadi menurut saya, kita tidak bisa mengeneralisasikan kelompok karena setiap individu unik adanya. Namun kita juga tidak bisa keluar fakta bahwa ada kelompok yang punya tujuan yang sama dan akhirnya menimbulkan stereotip tersebut. Adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok, di mana orang-orang tersebut dapat dikategorikan, dan stereotip ini merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan oleh seseorang atau secara institusi untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun, stereotip ini dapat berupa prasangka positif atau negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian dari hal-hal tersebut bisa saja terjadi. Contohnya, ada perempuan yang pulang malam dan diantar oleh laki-laki, dan perempuan itu memakai pakaian yang sangat minim. Nah, hal itu bisa membuat masyarakat berpikir secara perspektif bahwa wanita ini atau perempuan ini itu adalah pekerja seks komersial. Nah, karena kurangnya info yang memberitahu, karena ini adalah persepsi atau prasangka dari masyarakat yang
belum benar adanya, jadi hal itu bisa saja masuk ke perspektif yang negatif. Tetapi beda dengan prasangka perspektif yang positif, yaitu adalah menjelaskan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah wanita itu bisa saja bekerja di bar atau di kafe yang harus menggunakan pakaian yang terlihat minim supaya menarik pelanggan atau semacamnya, dan jam kerja pulang yang selalu pagi, dan karena temannya kasihan melihat temannya, karena laki-laki ada temannya laki-laki kasihan dengan temannya pulang malam dan menggunakan pakaian yang minim cukup mengundang kejahatan, jadi dia bersedia mengantarnya. Hal itu dapat dibilang sebagai prasangka positif, dikarenakan itu adalah hal yang sebenarnya terjadi. Nah, kenapa sih adanya stereotip negatif pada perempuan? Nah, yang pertama, stereotip itu berkaitan dengan budaya, di mana budaya itu terbentuk sejak dulu hingga sekarang, dan itu turun-temurun yang dijadikan sebagai standar atau patokan dalam lingkungan masyarakat. Jadi, contohnya kalau ketika ada perempuan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah dibuat atau budaya yang sudah dibuat itu, maka perempuan itu akan dinilai negatif atau tidak baik di pandangan masyarakat. Nah, yang kedua, karena adanya kategori-kategori yang dibentuk, di mana kategori itu diciptakan dan mempengaruhi pola pikir atau cara pandang seseorang atau masyarakat terhadap sesuatu. Contohnya mengapa adanya stereotip negatif pada perempuan. Nah, yang ketiga itu karena stereotip itu selalu berhubungan dengan ideologi. Nah, salah satu ideologi yang berkaitan dengan stereotip itu adalah ideologi patriarki yang menganggap bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi dibanding derajat perempuan. Nah, sehingga seringkali karena makin lama stereotip itu makin berkembang dari zaman ke zaman, maka tidak banyak adanya stereotip yang negatif terhadap perempuan. Contohnya tubuh perempuan. Jika tubuh perempuan itu dinilai, jika dia menggunakan baju pakaian yang terbuka atau seksi, dinilai sebagai cewek tidak baik, cewek yang suka dengan om-om, cewek yang bagaimana terlihat tidak baik di pandangan publik. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa adanya stereotip negatif terhadap perempuan. Saya akan menunjukkan dampak stereotip yang dapat mempengaruhi mental dan sikap dari orang yang menstereotipkan orang lain. Aduh, Ilda lama banget sih joinnya. Dari tadi nungguin dia doang. Ya lo, udah nungguin setengah jam juga gak muncul tuh anak. Tahu tuh, lagi cuci baju kali ya. Dari tadi gua call gak ada yang angkat-angkat. Ah, palingan dia juga jalan sama om-om. Iya, masa Kamis kemarin gue liat di Atta lagi sama om makan bareng, terus kayak om itu elus-elus pala dia kayak gini. Tapi kan dia sama Pak Vincent. Kalian gak tahu apa? Kalian dapat info kayak gini dari mana sih? Ini bisa aja dibilang fitnah. Alah, lu nggak bisa lihat aja Theo, dia ke kampus aja demen banget pakai baju ketat mini-mini. Bohong lu kalau lu nggak lihat, bukan laki lu. Gue normal, tapi gue nggak semesem lo. Halo teman-teman, sorry ya gue baru bisa masuk call. Soalnya dari tadi nggak tahu kenapa internet gue tuh bermasalah terus. Pakai acara laptop gue ngeheng. Halo Hilda, nggak apa-apa kok. Kita belum mulai dari tadi gara-gara nungguin lo juga. Internet lu Andi House ya, pantesan error mulu. Gimana sih? Dah, ke rumah gua aja sini, internetnya lancar. Ayo sini. Halo Hilda. Ya udah, daripada lama-lama, ayo kita bahas tugasnya. Kayaknya Hilda udah punya ide deh. Hilda duluan aja deh. Jadi gue duluan nih. Ya udah, Ilda duluan aja. Dengerin ya, guys. Oke. Jadi konsep video presentasinya itu, loh kok laptop gue Hilang. ngehang lagi sih? Aduh, halo teman-teman, masih bisa dengar suara gue gak? Halo? Halo Enggak. guys, bisa Kok dengar dia suara gue tiba-tiba gak? keluar sih? Halo guys, Da, halo guys. da.
Andi house-nya paling kamu lagi, kan gue udah bilang. Duh, gembel. Gue ada di sini. Gue bisa dengar suara mereka loh. Tapi kok mereka nggak bisa dengar suara gue? Dibilang ke rumah aja sini. Gak mau sih dia, so jual mahal. Udahlah guys, bisa aja deh memang. Duh, pahlawan Hilda berkata lagi nih guys. Cie, udah lah, lu sama dia aja sana. Ya enggak lah, gue juga nggak mau sama dia. Oh, karena rumor tadi ya, si Hilda ada hubungan sama Dansen Vincent, jadinya lu mundur, ngakak sih. Hah? Apaan sih? Nggak usah ngasal kalau ngomong. Gokil sih, demi nilai A jual diri. Murahan dasar. Kok mereka bisa mikir sampai sana sih? Beda sih, ya beda kalau emang yang gatel. Emang mentang-mentang tuh body goals gitu, dia ke kampus sosokan pakai baju ketat gitu dan biar menarik kali perhatian. Gue sih jadi Yonten sih sebenarnya nggak nolak ya. Ya pakai baju ketat-ketat, celana ketat-ketat, siapa yang mau? Gimana nggak bisa? Gue juga pernah deketin dia tahu sebenarnya. Hah? Lu pernah gak ketemu dia? Buat apa anjir? Kayak gak ada cewek lain aja lu. Gue udah ajak dia jalan, ajak makan. Terus malamnya gue mau ajak hotel tapi dia nggak mau. Ya nggak mau lah, lu pikir dia PSK? Ya kan nggak ada yang tahu, Theo gimana sih lo penampilan dia aja kayak gitu? Mungkin faktor waktunya kali ya, nggak becus urus dia. Iya lo, denger-denger nih ya, dia itu anak broken home. Gila, emang ya. Paling update dah lu, Lin. Terus apalagi dong, kasih tahu. Terus karena dia anak broken home nih, dia kayak butuh kasih sayang gitu sampai pamer foto di sosmed ya, biar ada yang kasih sayang ke dia gitu. Gokil gak? Gokil banget kan ya? Gila emang bener-bener ya, gue nggak ngerti lagi, tadi ragukan banget murahannya. Emang sih waktu itu gue liat dia juga di kolom komentar dia tuh banyak banget deh yang kayak sayang-sayang dia, dan dia tuh jawab apa tau nggak? Pik? Dia jawab, iya makasih ya, terus kasih hati gitu. Ih najis banget, gue contohin aja najis banget. Iya, Gokil kan? Terus beberapa waktu lalu gue juga sempat lihat tahu dia di hotel malam-malam sama om masuk ke kamar berduaan doang. Tapi gue mikir kenapa sama mau nggak mau ya, tapi sama dia mau, padahal gue bisa bayar lebih tau. Lu salah lihat kali, Pet. Dia mana mau sama lu, orang seleranya om juga. Ya sama aja lu, gue kira lu mau belain Ilda. Serius, mirip banget tau sama si Ilda, baju stylenya mirip banget. Mereka tuh maunya anak laki doang. Hilda, lu ngapain, ha? Gara-gara lu orang sih, dia jadi gila kan? Gila lu, masa
bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Ih, Sumpah dak, lu jangan bercanda dak. Udah yuk singkirin kantornya. Iya deh, kita juga nggak bermaksud apa-apa, kita juga cuma bercanda. Lu bilang bercanda. Ini yang lu bilang bercanda. Jangan. Jangan masukin hati kali dah, baper banget, cuman bercanda kali, gimana sih? Jangan bawa serius-serius banget deh. Tapi emang serius kan lo sama dosen Vincent? tapi bener Berarti kan, kita Dak? bener dong ngomongnya, kenapa lu kayak gitu? Udah lah guys, jangan dibully lagi, bisa aja dia memang stres. astaga dah, maaf dah, kita nggak bermaksud kok, serius deh. Iya dak, kita kan bermaksud. Kita minta maaf ya. Gak bermaksud. Itu saya tadi bilang gak bermaksud. Bisa gua, gibahin gua. Masa seneng di atas penderitaan orang lain, ha? Nggak, dah, jangan asli. Aduh, dah. Jangan dak, kita juga nggak ada yang mau lu kayak gitu. Ya, yuk nurut yuk dak. Duh, Katernya baperan turun aja banget yuk. sih. Biar kalian puas gibahin gue. Nih, gak kita doang kali, tapi lu Guys, juga ya. gimana nih? Kalian sih gibahin juga. Lah iya, lu kan yang pengen benci sama dia, Fik. Kita mah cuma join-join aja. Loh, Apaan kok sih malah kalian? nyalain Udah nih gua sih? gimana Kalian juga kita ikut tanggung jawab ya. urusan dengan Hilda. Terus gimana kalau misalnya kita disalahin sama polisi? Aduh, gue takut anjir. Sumpah gue gak mau masuk penjara. Udah. Mendingan kita pura-pura nggak tahu aja udah. Kita diemin aja dia. Ya udah. Ya udah, jadiin ini rahasia aja ya antara kita berlima. Berdasarkan contoh film tadi, kita bisa melihat bahwa pengaruh dari stereotip negatif pada perempuan itu bisa memengaruhi mental daripada orang yang diberikan stereotip tersebut. Selain itu juga dapat memengaruhi dampak negatif kepada orang yang memberikan stereotip. Nah, yang paling pertama adalah kita menjadi menutup diri dalam bergaul dan kita melihat secara subjektif. Karena kita sudah menstereotip orang tersebut. Misal kita punya pengalaman buruk terhadap orang yang sebenarnya orang yang maksudnya pakaiannya baju seksi apa segala macam, yang mungkin sesuai contoh film tadi, bahwa orang yang memakai baju ketat, berdasarkan pengalaman kalian, orang yang memakai baju ketat adalah orang yang tidak benar. Tapi kan tidak bisa semua orang tuh digeneralisir bahwa orang yang memakai baju ketat, dia dekat sama dosen, itu langsung dipandang adanya hubungan yang tidak benar di belakang. Seperti itu. Pada poin kedua, tidak ada yang mau disamakan dengan yang lain. Ini sudah sangat sering terjadi pada stereotip di keluarga kita, yang dimana di keluarga kita tuh sering banget menstereotip kita dengan saudara kita yang lain, tetangga yang lain, dan segala macamnya itu. Langsung menstereotip dan mengeneralisir bahwa semua anak itu harus pintar, semua anak saya harus pintar, semua anak perempuan harus menjaga aurat. Tapi kan tidak membuat semua itu menjadi lebih baik dengan stereotip tersebut. Memang ada beberapa atau ada agama yang mengajarkan untuk menutup aurat, tapi kan tidak semua orang memegang agama tersebut, sehingga tidak bisa digeneralisir bahwa cewek yang memakai baju ketat ataupun dia pintar dan dekat sama dosen tidak bisa dikategorikan atau distereotipkan bahwa dia adalah perempuan yang tidak benar. Selama itu tidak ada bukti, berarti itu memang hanya sebuah pandangan subjektif kita masing-masing dari stereotip kita sendiri gitu. Sebenarnya cewek itu bisa bebas berpakaian seperti laki-laki, tetapi banyak sekali stereotip pada Indonesia, bahwa banyak sekali orang yang menstereotip
bahwa perempuan tuh harus menutup aurat dan segala macamnya itu. Karena tidak semua yang menganut agama tersebut ya. Saya highlight kembali bahwa perempuan boleh mempunyai hak dalam pakaian. Dan kita tuh sebenarnya tidak boleh untuk menstereotipkan langsung atau mengeneralisirkan orang-orang yang seperti itu, karena pandangan kita menjadi sempit, tidak terbuka. Dan yang poin ketiga adalah kita membatasi pergaulan kita. Dengan adanya stereotip, kita membatasi pergaulan kita, bahwa orang yang seperti itu, seperti contoh film tadi, kita langsung membatasi pergaulan bahwa wah, dia sudah tidak benar nih, dia pakaiannya terlalu begini nih. Menurut pandangan kalian sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, pakaian itu tidak terlalu memengaruhi bagaimana perilaku seseorang dalam bertindak. Pakaian hanya luaran saja gitu loh. Seformalnya, seattitude-nya, seetikanya memakai baju di situasi tertentu. Karena itu walaupun misalnya dia sering memakai baju seperti itu ya, di luar kegiatan yang formal, itu sebenarnya sah-sah saja, tapi banyak yang menstereotip bahwa dia langsung tidak benar. Jadi kita menutup diri, menutup pergaulan bahwa orang seperti itu kita langsung cap yang tidak benar. Oke, untuk pada poin yang keempat adalah seperti pada poin-poin sebelumnya, yaitu adalah pandangan kita menjadi lebih subjektif dalam bersikap. Jadi karena kita lebih subjektif, jadi kita itu langsung dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya langsung negatif stereotipnya. Misal kita melihat bahwa kalau dosennya cowok, terus kita sebagai mahasiswi gitu kan, deket sama dosen, terus habis itu udah dipandang yang jelek-jelek. Itu stereotip yang negatif dari perempuan seperti itu. Sering banget terjadi bahwa stereotip itu bisa memengaruhi pemikiran kita, mindset kita, sehingga mindset kita tuh lebih tertutup melihat dalam suatu masalah atau kondisi seperti itu. Kita lebih subjektif. Untuk poin kelima, karena kita lebih jadi subjektif adalah kita dapat mengambil keputusan yang salah karena kita subjektif. Contohnya saja pada contoh film yang tadi, orang lebih subjektif bahwa berpakaian seperti itu udah pasti dicap yang nggak bener gitu kan, pada stereotip yang tadi. Dan untuk yang lain tuh pada ikut-ikutan atau membagikan rumor-rumor yang sebenarnya bukan kenyataannya. Mereka hanya merasa bahwa oh, dia mirip sama orang yang mereka benci, dia mirip sama orang yang mereka stereotipkan tidak benar. Contoh pada kasus contoh di film tadi, Gilda itu sebenarnya tidak melakukan hubungan dengan dosen, dan juga dia tidak jalan-jalan dengan om-om gitu loh ke hotel gitu, tidak. Karena pandangan subjektif tersebut, kita jadi mengeneralisir bahwa orang yang memakai baju ketat dan mirip dengan sama orang yang kita nggak suka, langsung kita mengeneralisir bahwa dia adalah Ilda, kayak gitu. Nah, jadi kita lebih subjektif, terus kita jadi kayak mengarahkan pikiran kita bahwa wah, dia nih, pasti dia nih. Padahal kenyataannya itu tidak, karena hanya pandangan subjektif. Karena keputusan tersebut, sehingga keputusan itu menjadi salah karena berdasarkan pandangan subjektif saja, seperti itu. Dan juga bisa karena pandangan subjektif tersebut bisa memengaruhi kelompok komunitas, sehingga bersama-sama mengambil keputusan yang salah. Lalu di poin ke-6 adalah karena stereotip tersebut sehingga kita mengkotak-kotakan atau mengeneralisir orang-orang. Contoh dalam generalisir yang seperti ini ya, ini adalah orang Indonesia yang dicap adalah orang-orang Indonesia itu jam karet, dicap jam karet. Jadi apapun, semua orang Indonesia itu digeneralisir bahwa jam karet, padahal tidak semua orang Indonesia itu jam karet. Jam karet itu dalam artian adalah ngaret itu artinya suka telat. Nah, oke. Terus untuk yang ini adalah perempuan yang dimana dia memakai baju sepertinya itu lebih terbuka langsung dicap bahwa dia itu langsung cewek gak benar, cewek PSK apa segala macam. Padahal dia mempunyai hak dalam berpakaian. Oke?
Selanjutnya ini adalah contoh laki-laki yang sebenarnya itu kayak tampilannya itu kayak anak-anak punk, anak-anak rock gitu kan. Langsung dicap gak bener. Wah, ini anak tuh suka memberontak, ini anak tuh suka gak bener, terus pasti narkobaan. Padahal tuh enggak. Kita ambil contoh kasus nyatanya saja adalah beberapa waktu lalu Jeffrey Nicole, seorang aktor yang mukanya itu sebenarnya gak kelihatan orang yang memakai narkoba, tapi kenyataannya memakai narkoba. Kita tidak pernah tahu. Oke? Jadi tidak bisa distereotipkan bahwa orang-orang berpenampilan seperti tadi atau sebagai yang contoh film tadi menstereotipkan bahwa anak yang broken home berpakaian seperti kayak terbuka ataupun dia dekat sama dosen langsung dicap yang tidak benar. Seperti itu. Pada poin ketujuh, kita menjadi manusia yang tidak memanusiakan orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan pandangan kita yang subjektif, secara negatif, kita melihat apapun itu menjadi salah terhadap dia walaupun dia sudah melakukan sebenarnya sesuatu yang baik atau bukan dia yang lakukan, tapi kita terus mengarahkan dia bahwa dia yang melakukan. Karena itu kita jadi tidak memanusiakan orang, karena kita terus menjelaskan orang bahwa orang yang kayak gini tuh sebenarnya buruk, padahal kenyataannya tidak. Contoh pada gambar di sini adalah orang negro, orang yang waktu itu pernah menjadi korban dalam kasus rasisme pada Amerika Serikat. Nah, itu karena adanya stereotip itu yang menganggap bahwa yang berkulit hitam itu tidak pantas untuk hidup. Dan maksudnya orang yang berkulit putih itu kaumnya tuh lebih di atas gitu. Padahal tuh sebenarnya tidak. Itu hanya stereotip. Seperti itu. Kita tidak bisa memanusiakan orang. Jadi kalau kita melihat bahwa untuk beberapa kasus belakangan ini yang kasus Zara tersebut ya, banyak sekali komentar yang saya temui dalam sosial media bahwa menstereotipkan bahwa Zara itu karena dia cantik ya, banyak yang terus membela dia gitu kan. Sedangkan yang kasus yang Keke ini saya cuma membacakan komentar di sosial media seperti TikTok atau YouTube, sejenis seperti itu. Nah, sedangkan yang Keke yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa, dia hanya sebagai YouTuber atau misalnya influencer biasa saja, tidak melakukan kejahatan, tetapi dia banyak yang hujat atau bully stereotip tersebut. Kaum Indonesia tuh banyak sekali yang menstereotipkan bahwa karena perempuan ini terlihat kurang enak, udah pasti dia pantas dibully. Sedangkan kalau yang cantik, walaupun dia melakukan kesalahan nih, gak boleh dibully gitu loh. Tapi memang sebenarnya pada kenyataannya adalah kita tidak boleh membully dalam kasus tertentu gitu loh. Karena biarkan pihak berwenang yang melakukan tugasnya. Kita yang sebagai warga yang baik adalah kita cukup mensupport mereka yang sebenarnya tidak melakukan dan yang melakukan karena ketidaksengajaan, khilaf gitu. Oke, pada poin terakhir ini adalah poin yang sebenarnya kontroversial dari poin-poin di atas. Poin-poin di atas adalah stereotip negatif dalam kurung dampaknya. Sedangkan di poin terakhir ini adalah sebenarnya stereotip yang baik pun dapat memberikan tekanan. Contoh pada Ilda, misalnya Ilda melakukan suatu kesalahan kecil pun karena dia sudah distereotipkan pintar, itu udah langsung namanya langsung jelek, super jelek seperti itu. Seperti halnya contoh pada kasus kenyataan dalam kehidupan kita. Kayak misalnya kita sudah terbiasa berbuat baik terhadap orang gitu kan, tapi sekalinya kita tidak sengaja melakukan kesalahan, langsung dicap yang buruk, kita langsung terus diomongin yang buruk-buruk dan yang perbuatan baik itu dilupakan. Dan juga stereotip yang baik pun dapat memberikan tekanan tuh dalam artian seperti ini. Ilda terus harus mempertahankan kepintaran dia karena stereotip yang sudah terbentuk adalah yang positif gitu loh. Seperti pada teman-temannya menyuruh Ilda untuk memberikan Ilde terlebih dahulu karena adanya stereotip
yang teman-temannya menganggap bahwa Hilda itu adalah pintar, jadi udah pasti ada ide gitu loh. Karena itu memberikan tekanan bahwa orang-orang seperti itu harus terus mempertahankan positifnya, dan itu membawa tekanan. Bagaimana solusi untuk mengurangi stereotip negatif yang sudah menjadi kebudayaan? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar kita. Dalam suatu lingkungan, tentu stereotip negatif itu bisa menjadi tinggi. Memperoleh kepercayaan dari orang-orang sekitar itu merupakan suatu alat pendukung agar supaya stereotip atau prasangka buruk itu berkurang terhadap kita. Nah, begitu orang-orang percaya kepada kita, begitu orang-orang mengandalkan kita di dalam lingkungannya, tentu stereotip negatif itu nggak bakalan ada. Nah, kenapa nggak bakalan ada? Ya karena stereotip yang akan bermunculan pada saat orang-orang mengandalkan kita itu akan memunculkan suatu stereotip yang positif. Seperti kalau misalnya orang-orang percaya kalau misalnya kita itu memiliki tingkat kualitas materi yang sangat baik, pasti tentunya kita akan dipuji. Wah, orang ini kerja di sini berarti pinter ya. Itu adalah suatu stereotip positif. Kalau stereotip negatif, kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Masa iya, kok dia bisa kerja di perusahaan ini, kok dia bisa digaji sebesar ini? Nggak mungkin dong, mungkin dia kerja sama om-om kali, atau menjadi atau misalnya terlibat prostitusi mungkin, makanya dia bisa banyak duit. Itu stereotip negatif. Kenapa? Karena orang-orang tidak percaya, orang-orang tidak mengandalkan kita gitu. Jadi semakin orang-orang beranggapan bahwa misalnya kita memunculkan suatu yang positif, citra positif kepada masyarakat sekitar, orang-orang dapat mengandalkan kita tentunya, teman-teman. Yang kedua ini kita harus beradaptasi tentunya. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, mau itu di rumah, di kantor, di kampus, bahkan di sekolah, dimanapun kita berada, kita tetap harus beradaptasi, teman-teman. Nah, contohnya di kampus nih, ada teman, misalnya ada kita masih mahasiswa baru. Misalnya ada satu mahasiswa yang tidak mampu beradaptasi dengan teman-teman sekelasnya yang baru. Dia pendiam, suka duduk sendiri, suka mojok sendiri. Nah, teman-teman yang lain yang sudah mulai beradaptasi dengan yang lainnya, itu mungkin akan berprasangka buruk. Dia akan berprasangka buruk seperti ini. Ih, kok dia sendirian-sendirian terus ya? Ih, kok dia nggak mau gabung ya? Dia emang nggak bisa ngomong atau gimana? Dia emang anaknya penakut atau gimana? Atau mungkin ada kelainan? Itu dia stereotip negatif. Nah, di sini kenapa kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita? Kenapa? Karena itu akan memunculkan stereotip-stereotip positif. Mau lu SKSD, mau lu udah kenal, terus misalnya mau lebih kenal lagi, mau lu sok kenal, sok deket, itu yang namanya beradaptasi. Misalnya nih, nama lu siapa? Kita temenan yuk, beradaptasi, mencoba beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan kita yang baru. Nah, di situ nanti kita akan menjadi dekat terhadap lingkungan kita, orang-orang pun dapat percaya kepada kita. Jadi tidak akan menimbulkan stereotip negatif. Itu dari aku. Peace out.